Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Atala dari Prodi Sistem Informasi NPM 2024-210093. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu sistem jualan CCTV di CCTV. Di era digital ini, otomatisasi proses bisnis menjadi sangat krusial termasuk dalam sektor penjualan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah solusi yang efisien dan mudah digunakan dalam mengelola transaksi penjualan produk CCTV. Program ini dirancang untuk mempermudah kasir atau penjual dalam mencatat pesanan, menghitung total harga, dan mengelola pembayaran secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan mempercepat proses transaksi. Saya akan menjelaskan sekilas program tentang penjualan CCTV. Program ini adalah aplikasi konsol yang interaktif, dirancang untuk menyimulisasikan proses penjualan di sebuah toko CCTV. Mari kita lihat fitur-fitur utamanya. Program memulai dengan menampilkan daftar produk CCTV yang tersedia beserta harga masing-masing. Saat ini kami memiliki 4 jenis CCTV yang berbeda, yaitu CCTV analog seharga 500.000, CCTV IP seharga 1.500.000, CCTV wireless seharga 2 juta, CCTV dome seharga 1.200.000. Daftar ini mempermudahkan pelanggan atau kasir untuk melihat pilihan yang ada. Pengguna dapat menentukan beberapa baik jenis CCTV yang ingin dibeli dalam satu interaksi. Program akan secara berulang meminta detail untuk setiap jenis pilihan. Setelah input pilihan CCTV dan jumlah unit, program akan secara otomatis menghitung subtotal untuk jenis CCTV, total harga keseluruhan dari seluruh pembelian. Sebelum proses pembayaran, program akan menampilkan ringkasan detail dari seluruh item yang dibeli, terutama nama CCTV, jumlah unit, dan subtotalnya. Ini memastikan transparansi bagi pembeli. Program akan juga meminta jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan, kemudian dia akan memproses pembayaran dengan 2 skenario, yaitu pembayaran cukup, menghitung dan menampilkan jumlah kembalian, atau pembayaran kurang, akan memberitahukan jumlah kekurangan dan membatalkan transaksi tersebut untuk mencegah kerugian. Sekarang mari kita selami sedikit lebih dalam bagaimana program ini dibangun dari sisi kode. Meskipun ini program sederhana, ia menerapkan beberapa konsep dasar yang penting dalam pemrograman Java, seperti input Java Util Scanner. Baris ini adalah fondasi interaksi kita dengan pengguna. Kelas scanner memungkinkan program untuk membaca input dari keyboard, seperti angka atau teks yang dimasukkan oleh pengguna. Tanpa ini, kita tidak bisa mendapatkan input dinamis dari pembeli. Selanjutnya, di public state void main string. Setiap aplikasi Java konsol dimulai eksekusinya dari metode public state void main string. Disinilah seluruh logika bisnis penjualan CCTV kita berjalan. Dan integer total harga 0, variabel ini disiapkan untuk mengakumulasi total biaya pembelian. Dimulai dari 0 karena belum ada interaksi, dan detail pembelian ini adalah variabel string yang akan kita gunakan untuk menyimpan dan membangun daftar rincian pembelian yang akan ditampilkan di akhir. Menggunakan string memungkinkan kita menggabungkan teks dengan nilai dinamis. Terus bagian for. For ini adalah inti dari fleksibilitas program. Ia akan berulang sebanyak jumlah jenis CCTV yang ingin dibeli oleh pengguna. Setiap iterasi mewakili satu item atau jenis CCTV yang
ditambahkan ke keranjang belanja. Dan di sini ada if else. If else ini sangat krusial. Ini berfungsi sebagai otak penentuan harga dan nama produk berdasarkan nomor pilihan yang dipasukkan pengguna. Bagian else menangani validasi input. Jika pengguna memasukkan nomor yang tidak ada dalam daftar, program akan memberikan pesan kesalahan dan menggunakan i mengurangi nilai i agar iterasi saat ini diulang, serta continue melanjutkan ke iterasi berikutnya dari loop. Untuk meminta input yang benar tanpa mengurangi jumlah jenis yang ingin dibeli, integer subtotal. Setiap kali sebuah item dipilih dan jumlahnya dimasukkan, program langsung menghitung untuk item tersebut harga satuan dikalikan jumlah unit. Subtotal ini kemudian ditambahkan ke total harga menggunakan operator plus sama dengan, yang merupakan cara singkat untuk total harga sama dengan total harga plus subtotal. Detail pembelian. Setiap detail yang dibeli termasuk nama, jumlah unit, dan subtotal digabung ke dalam string pembelian. Karakter strip n digunakan untuk membuat baris baru memastikan rincian tersebut rapih. Dan if else di bagian akhir, program membandingkan uang bayar dan total harga. Ini adalah struktur kondisional terakhir yang menentukan apakah transaksi berhasil atau dibatalkan. Pesan yang relevan akan ditampilkan kepada pengguna. Mari kita coba jalankan program ini secara langsung untuk melihat bagaimana interaksi pengguna bekerja. Bayangkan saya adalah seorang kasir yang sedang melayani Anda. Baik, saya akan menjalankan program. Saya di sini akan dimintai beberapa jenis CCTV yang ingin Anda beli. Mari kita masukkan dua jenis, yaitu kita akan membeli dua jenis produk CCTV. Sini yang pertama kita akan memilih CCTV analog yang berharga 200.000 dan belinya sebanyak 3 unit. Dan CCTV yang kedua kita akan memilih CCTV IP yang seharga 1.500.000 sebanyak 1 unit. Dan sini totalnya menjadi 303 juta, 3 juta. Di sini saya akan meminta jumlah uang yang Anda bayarkan. Mari kita asumsikan Anda membayar sebanyak 4 juta. Di sini akan muncul kembalian, jumlah kembalian, dan teks terima kasih atas pembelian Anda. Dan saya juga akan menampilkan versi jika pembayaran kurang. Dan kita akan membeli produk yang sama dan jumlah yang sama. Dan kita akan membayarnya kurang.
sini diberitahukan jumlah kekurangan dan membatalkan transaksi untuk mencegah kerugian. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi saya mengenai sistem penjualan CCTV sederhana berbasis Java. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Rifki Atala. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.